Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk pembelajaran praktikum di mana kita memasuki blok 3 tentang saraf dan hormon. Untuk kali ini kita akan bahas tentang topik SNC2 yaitu korteks cerebri dan medula spinalis. Untuk yang pertama kita bahas tentang korteks cerebri. Kita ketahui bahwasanya sistem saraf pusat itu terbagi atas dua, yaitu encephalon atau otak dan medula spinalis. Nah, untuk yang encephalon atau otak sendiri itu terbagi menjadi 3 bagian: cerebrum otak besar, cerebellum otak kecil, dan trunkus cerebri atau batang otak. Nah, yang kali ini untuk korteks cerebri itu termasuk dalam cerebrum. Kita ketahui bahwasanya lapisan yang atau permukaan paling luar dari cerebrum adalah korteks cerebri. Coba kita bisa lihat secara sekilas untuk pada preparat berikut ini. Jadi pada permukaan otak ini atau cerebrum ini, di mana bagian terluarnya ini namanya korteks cerebri, yang tersusun atas lipatan-lipatan ini ya, yang menonjol ini yang dinamakan gyrus ya. Sedangkan yang alur-alur ini dinamakan sulcus. Karena banyaknya gyrus maka dinamakan giri. Dan banyak alur-alur yang ada di sekitar dari lipatan-lipatan tersebut yang dinamakan sulci ya. Jadi kalau bentuk tunggalnya pada alur ini, satu alur ini namanya sulcus, tapi kalau banyak alur-alur yang ada di permukaan ini namanya sulci. Sedangkan kalau hanya satu lipatan ini saja namanya gyrus, sedangkan banyak lipatan-lipatan yang ada di permukaan otak ini namanya giri ya. Ingat, kita bisa lihat pada otak ini ya, di mana terbagi atas dua belahan ya. Belahan otak sebelah kanan dan belahan otak sebelah kiri atau hemispherium cerebri dextra dan hemispherium cerebri sinistra, di mana kedua hemispherium ini dipisahkan oleh suatu celah. Celah inilah yang dinamakan visura longitudinalis ya. Pada korteks cerebri ini atau cerebrum kita akan dapatkan 6 lobus ya. 4 lobus yang bisa kita lihat pada permukaan luarnya ini dan 2 lobus yang tidak bisa terlihat dari permukaan luarnya. Yang pertama adalah lobus frontalis ya. Ini merupakan lobus frontalis ya. Kemudian dilanjutkan dengan lobus parietalis. Kemudian di bagian sampingnya ini adalah lobus temporalis dan yang terakhir adalah lobus occipitalis. Ini 4 lobus yang dapat kita lihat dari luar ya. Lobus berikutnya yang dapat kita lihat pada bagian medialnya atau potongan sagital seperti ini yaitu adalah lobus limbicus yang berwarna kuning ini. Kemudian yang terakhir yang keenam adalah lobus insularis. Di mana itu? Lobus insularis itu terletak di bagian dasar atau terkubur dari bagian lobus temporalnya ini. Sehingga operculumnya ini ya kita akan buka ya. Dan nah di sini itu akan terlihat lobus insularis ya atau lobus centralis. Ya, setelah kita bahas tentang lobus-lobus yang ada pada cerebrum ini atau pada korteks cerebri ini, mari kita lanjutkan untuk mengetahui bangunan-bangunan yang ada pada masing-masing lobus-lobus tersebut. Tadi sudah kita sampaikan bahwasanya ada 6 lobus ya pada korteks cerebri. Nah, untuk itu kita akan memperlihatkan ya bagian-bagian dari lobus-lobus tersebut. Ya, di mana pada bagian-bagian lobus-lobus ini itu nanti akan dipisahkan oleh alur atau sulcus. Yang pertama adalah sulcus centralis. Ya, ini merupakan sulcus centralis ya. Sulcus centralis ini nanti akan memisahkan antara lobus frontalis dengan lobus parietalis. Di bagian anterior dari sulcus centralis ini nanti kita akan dapatkan gyrus precentralis. Gyrus precentralis ini masuk di bagian dari lobus frontalis. Kemudian bagian dari anteriornya dari gyrus precentralis
ini kita akan dapatkan suatu alur yang dinamakan sulcus praecentralis. Ya, ini adalah sulcus praecentralis. Kemudian di bagian anteriornya lagi nanti akan kita dapatkan pembagian atau bangunan dari lobus frontalis yang lain. Yang pertama adalah di sini, ya. Ini adalah bagian dari lobus frontalis superior, ya. Kemudian di bagian tengahnya ini adalah dinamakan lobus frontalis medius, dan di bagian inferiornya, ya, ini yang dinamakan lobus frontalis inferior. Masing-masing dari lobus-lobus ketiganya tadi dipisahkan oleh antara lobus frontalis superior dan medius, itu nanti akan dipisahkan oleh sulcus frontalis superior. Sedangkan antara lobus frontalis medius dan lobus frontalis inferior nanti akan dipisahkan oleh sulcus frontalis inferior. Ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke bagian lobus parietalis. Pada lobus parietalis ini, ya, salah satunya adalah ini bagian dari posterior sulcus centralis, yaitu gyrus postcentralis. Ya, gyrus postcentralis ini masuk pada bagian lobus parietalis. Bagian posteriornya dari gyrus postcentralis adalah sulcus postcentralis. Ini, ya. Kemudian kita lanjutkan di bagian parietal yang lain. Di sini, ya, kita akan bagi menjadi dua, ya, di mana di bagian ini adalah namanya lobulus parietalis superior dan lobulus parietalis inferior. Ya. Kemudian kita lanjutkan pada bagian lobus temporalis. Pada lobus temporalis ini nanti akan dipisahkan oleh sulcus lateralis atau visura lateralis atau visura sylvii, ya. Di mana visura sylvii atau sulcus lateralis ini nanti akan memisahkan lobus temporalis dengan lobus di atasnya, baik lobus frontalis maupun lobus parietalis, ya. Adapun lobus-lobus yang ada di sini yaitu pada lobus temporalis yang pertama, ini adalah lobus temporalis superior, lobus temporalis medius, dan lobus temporalis inferior. Masing-masing ketiganya nanti akan dipisahkan oleh masing-masing sulcusnya, baik sulcus temporalis superior maupun sulcus temporalis inferior. Baik, kita lanjutkan di bagian lobus occipitalis. Nah, ini adalah lobus occipitalis. Lebih jelasnya kalau kita lihat pada batas di facies medialisnya atau bagian medialnya. Nah, antara lobus parietalis dengan lobus occipitalis itu dipisahkan oleh sulcus ini atau alur ini. Alur inilah yang dinamakan sulcus parieto-occipitalis, ya. Sulcus parieto-occipitalis. Di bagian anterior dari sulcus parieto-occipitalis yang saya tunjuk ini adalah precuneus. Sedangkan yang di bagian setelahnya atau bagian posterior dari sulcus parieto-occipitalis ini yang saya tunjuk, ini yang dinamakan cuneus, ya. Ada satu alur lagi di bagian lobus occipitalis yang tidak kalah penting adalah ini, yaitu sulcus calcarina atau visura calcarina. Kemudian kita lanjutkan di bagian lobus limbicus. Di bagian limbicus yang penting adalah ini, ada gyrus cinguli, ya, gyrus cinguli. Kemudian di bagian bawahnya dari gyrus cinguli, meskipun ini bukan masuk untuk pembahasan, tapi ini penting sekali karena apa? Di daerah ini, ya, ini yang saya tunjuk, ini merupakan kumpulan dari serabut-serabut saraf, ya. Ini yang dinamakan corpus callosum, ya. Corpus callosum ini itu untuk menggabungkan antara hemisferium sebelah kanan dan hemisferium sebelah kiri. Ini yang dinamakan corpus callosum, ya. Dan yang terakhir adalah lobus insularis atau lobus centralis, di mana dia terkubur di bagian dasar dari
lobus temporalis. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, di bagian lobus insularis atau centralis ini kita telusuri dulu bagian dari sulcus centralis. Nah, kalau ini kita telusuri sulcus centralisnya, ke bawah ini juga terdapat sulcus centralis, ya. Sulcus centralisnya di sini. Nah, sulcus centralis ini nanti juga akan membagi lobus insularis ini menjadi 2 gyrus. Yang di bagian anteriornya ini namanya gyrus brevis, dan di bagian posteriornya ini namanya gyrus longus atau gyrus longi, ya. Kita lanjutkan untuk memperlihatkan gyrus-gyrus atau bangunan-bangunan yang tampak dari facies medialis hemispherium cerebri, ya. Yang pertama yaitu gyrus lingualis, ya. Gyrus lingualis itu kita tunjukkan di sini, ya. Karena apa? Gyrus ini itu terletak di antara visura calcarina ini dengan sulcus colateralis atau visura colateralis. Jadi kurang lebih adalah ini, gyrus lingualis, ya. Kemudian di bagian depannya ini, ya, inilah yang dinamakan gyrus parahipocampus. Kemudian bagian ujungnya dari parahipocampus ini namanya uncus, ya. Jadi ada uncus, ada gyrus parahipocampus. Kemudian yang di bagian belakangnya sendiri ini, di mana dia terletak antara visura calcarina dengan visura kolateral, ini yang dinamakan gyrus lingualis, ya. Baik, kita lanjutkan di bagian facies medialis hemispherium cerebri yang lain, yaitu ini adalah gyrus occipitotemporalis, ya. Gyrus occipitotemporalis, ya. Ini adalah occipitalnya, ini adalah bagian temporalnya. Kemudian di bagian lateralnya ini, nah tentunya tadi sudah kita sebutkan, ya. Yang ini adalah gyrus temporalis inferior. Baik, kita akan lanjutkan, ada sedikit tambahan yang tadi terlewatkan, di mana ada visura lateralis atau sulcus lateralis. Kita tunjuk sampai kita urutkan ke bagian posterior. Nah, di sini di bagian dorsokranial, nah dorso belakang, kemudian kranial ke atas ini, disinilah kita akan temukan bagian atau bangunan pada lobus parietalis yang dinamakan gyrus supramarginalis, ya. Kemudian kita tunjukkan di sini, ini merupakan sulcus temporalis superior, ya, di mana sulcus temporalis superior ini nanti akan memisahkan antara gyrus temporalis superior dengan gyrus temporalis medius. Namun bukan itu yang menjadi tambahan buat pembelajaran ini, di mana kita telusuri coba adalah sulcus temporalis superior ke belakang, ya. Nah, disinilah nanti akan ketemu gyrus lingualis, gyrus angularis, ya. Secara lat, gyrus angularis. Kemudian kita lanjutkan, ya. Di daerah korteks cerebri ini, untuk mengetahui fungsi dari korteks tersebut, di mana salah satu fungsi korteks cerebri ini adalah untuk mengatur fungsi tubuh kita, baik untuk mengatur gerakan tubuh maupun sensoris, ya. Coba kita mulai dari bagian sini, ya. Kita ketahui bahwasannya bagian-bagian dari korteks ini nanti oleh Pak Brodmann, ya. Jadi di sini nanti akan ada pemetaan bersama berkenaan dengan area Brodmann, ya. Yang pertama adalah kita tadi sudah mengetahui di sini adalah sulcus centralis, ya. Sulcus centralis bagian anteriornya adalah gyrus precentralis. Gyrus precentralis ini merupakan area Brodmann yang keempat. Fungsinya adalah untuk mengatur gerakan tubuh, ya. Kemudian kita ke bagian anteriornya, ya. Di sini namanya bagian premotoris, ya. Bagian premotoris ini di bagian atasnya sini, ya. Itu adalah area Brodmann 6 dan 8. Nah, sisanya adalah bagian antaranya adalah CPF, korteks prefrontal. Dimulai dari area Brodmann 9, 10, 11 dan di bagian medialnya sini ada 12. Kemudian yang tidak kalah penting itu adalah ini. Ya. Di bagian gyrus frontalis inferior ada area
Broadman 4445 untuk mekanisme bicara. Kemudian di bagian sini ada area Wernicke, yaitu area 22. Ini untuk area bahasa, ya, area bahasa. Sedangkan yang di bagian sini, ya, yaitu di gyrus temporalis superior, itu ada area 4142. Di sini berfungsi untuk auditorik primer, ya, untuk pendengaran primer. Coba kita ke bagian ini, ya, yang saya tunjuk. Inilah yang dinamakan gyrus post centralis. Area Broadman 312. Ini berfungsi untuk korteks sensoris, ya. Jadi kalau kita runutkan sebelah posteriornya ini itu lebih banyak berhubungan dengan sensoris. Sedangkan yang di bagian sulcus centralis ke depan ini lebih banyak berhubungan dengan korteks motoris, ya. Kemudian kita lanjutkan di bagian belakangnya sini. Nah, ini. Di mana di bagian ini, ya, ada visura calcarina. Tepat di bagian visura calcarina ini nanti tempatnya dari area 17, yaitu area primer penglihatan. Sisanya adalah nanti ada area 18 dan area 19 atau area asosiasi penglihatan. Ya, kita lanjutkan setelah kita mempelajari tentang korteks cerebri, maka kita lanjutkan dengan topik medula spinalis. Kita ketahui medula spinalis merupakan bagian dari sistem nervosum sentral atau sistem saraf pusat. Nah, adapun medula spinalis itu masuk dalam kanalis vertebralis, ya, dimulai dari foramen magnum sampai ke bagian dari conus medullaris. Untuk yang dewasa itu sampai ke lumbal 1, sedangkan untuk anak-anak itu sampai ke lumbal 3. Silakan adik-adik sekalian bisa melihat penampang pada gambar ini, di mana yang saya tunjuk ini merupakan medula spinalis, ya. Nah, ini medula spinalis. Di mana medula spinalis itu nanti melalui kanalis vertebralis, ya. Dan kalau kita lihat dimulainya dari foramen magnum, ya, dari foramen magnum ke kaudal sampai akhirnya dia ke conus medullaris, ya. Conus medullaris pada dewasa itu pada lumbal pertama, sedangkan pada anak-anak itu pada lumbal ketiga. Kemudian kalau melihat dari penampang ini, maka nantinya medula spinalis ini nanti akan mempercabangkan keluar lewat dari foramen intervertebralis ini. Inilah yang dinamakan nervus spinalis, ya, di mana nervus spinalis ini nanti terdapat 31 pasang. Namun dalam hal ini kita tidak akan bicara lebih jauh tentang nervi spinalis. Ya, kita akan lanjutkan tentang medula spinalis. Nah, adik-adik sekalian bisa melihat ini adalah penampang transversal dari medula spinalis. Sebelum kita membicarakan penampang atau bagian-bagian yang ada pada medula spinalis ini, tentunya adik-adik sekalian ingat bahwasanya medula spinalis ini juga dibungkus oleh dura mater, laryngia mater, dan pia mater spinalis, ya. Nah, bisa kalian lihat di sini. Ini adalah dura mater spinalis, kemudian ini adalah arachnoidea mater spinalis, dan yang paling dalam adalah pia mater spinalis, ya. Baik, kemudian kita lanjutkan pada penampang transversal medula spinalis, ya. Yang pertama adalah ada bagian yang berwarna putih ini sama bagian yang berwarna gelap atau coklat kalau di sini, ya. Nah, di bagian yang luar inilah yang dinamakan substansia alba. Sedangkan yang di bagian dalamnya ini, ya, yang berwarna coklat, kalau aslinya berwarna keabu-abuan, ya, sehingga dinamakan substansia grisia. Baik, kita bicarakan terlebih dahulu tentang substansia grisia dulu, ya. Nah, substansia grisia ini tampak seperti kupu-kupu atau huruf H, ya, huruf H. Nah, kita tentukan dulu mana bagian depan, mana bagian belakangnya. Yang saya tunjuk di sini ini merupakan bagian dari ventralnya, sedangkan yang di sini adalah bagian dorsalnya.
Maka pada bagian substansia Gracia ini nanti kita akan bisa tunjukkan. Nah, di sini adalah tanduk, yaitu adalah cornu ventralis, inilah cornu lateralis dan cornu dorsalis. Kita ketahui bahwasanya cornu ini nanti akan didapatkan nukleus atau sel-sel saraf ya. Ya. Jadi di bagian cornu ventralis ini ya nanti berisi nukleus atau kolumna motoris ya. Jadi ini nanti berisi serabut-serabut eferen yang berhubungan dengan motoris ya. Sedangkan yang di bagian ini yang saya tunjuk adalah cornu laterale ya, berisi nukleus atau kolumna yang rangsang otonom ya. Kemudian yang di bagian belakangnya ini adalah cornu dorsalis, di mana nanti melanjutkan menjadi radik dorsalis yang berisi serabut afren, sehingga ini berhubungan dengan sensoris ya, sensoris. Kemudian kita tunjukkan di daerah sini ya, di mana di daerah ini itu ada yang dinamakan atau yang dekat sekali dengan visura mediana anterior. Di bagian lanjutannya ini adalah commissura anterior alba ya. Kemudian kalau yang di tengah-tengahnya ini ya dari substansia Gracia ini adalah tempat dilalurnya LCS, yaitu canalis centralis ya. Kemudian kita lanjutkan di bagian substansia alba ya. Ini bagian yang terakhir yang kita bahas. Pada substansia alba ini ya, itu kita bisa tunjukkan di bagian sini, yang belakang sini, ini adalah sekumpulan dari funiculus posterior ya, funiculus posterior. Ya, kemudian tentunya kalau yang di bagian sini nanti ada funiculus lateralis, dan kemudian yang di bagian depannya sini adalah funiculus ventralis ya, di mana di sini tadi saya sudah sampaikan ada visura mediana ventralis ya. Sedangkan kalau yang di bagian belakangnya ini adalah bukan visura tapi sulcus. Apa itu? Ya, sulcus mediana posterior ya. Kita tambahkan sedikit ya di bagian dari funiculus dorsalis atau funiculus posterior ya. Di mana di sini di bagian lateral dari sulcus medianus posterior ini, yaitu yang ini, inilah yang dinamakan funiculus gracilis. Sedangkan yang di sebelah lateralnya lagi, inilah yang dinamakan funiculus cuneatus. Ya, jadi kita ulangi lagi bahwasanya perlu diingat di bagian yang ada di dalamnya ini yang berwarna gelap ini, atau kalau aslinya berwarna keabuan, inilah yang dinamakan substansia Gracia, di mana di bagian ini nanti ada tanduk-tanduknya, yaitu cornu dorsalis, cornu lateralis, dan cornu ventralis, beserta dengan yang di bagian tengahnya adalah canalis centralis. Sedangkan yang di bagian luarnya ini dinamakan substansia alba, di mana nanti ada funiculus posterior atau dorsalis, funiculus lateralis, dan funiculus ventralis atau anterior. Baik, ada sedikit tambahan yang berhubungan dengan medula spinalis ya. Ini tadi sudah kita sampaikan. Coba adik-adik bisa melihat di bagian ini ada bagian yang melebar ya. Bagian yang melebar inilah yang dinamakan intumescentia cervicalis. Kemudian di bagian lumbosakral itu juga mengalami pelebaran yang dinamakan intumescentia lumbosacralis. Kemudian di bagian endingnya ya dari medula spinalis ini yang dinamakan conus medullaris, kemudian di bawahnya nanti ada filum terminal, dan yang menyebar-menyebar ini yang seperti ekor kuda, ini yang dinamakan cauda equina. Baik adik-adik sekalian, demikian apa yang bisa saya sampaikan berhubungan dengan topik cortex cerebri dan medula spinalis. Mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kalian dan tetap belajar. Silakan adik-adik sekalian bisa belajar melalui Atlas Subota maupun textbook yang lainnya. Baik, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.